A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahumullahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa makna jalla ittisafu birraf'atillati la tumasilu wa tanadzaha amma la yaliqu bihi. Dan makna jalla merupakan Allah bersifat dengan maha tinggi yang tentunya tidak semisal apapun bagi Allah, dan bersihnya daripada apa saja yang tidak layak dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian pembahasan kali ini kita mengkaji lebih dalam mengenai lanjutan pembahasan yang sudah lewat, yaitu di halaman 90 kitab Hudhudi kalau cetakan DKI Ilmiah, yaitu makna jalla. Apa makna jalla pada diri Allah Ta'ala? Maknanya merupakan Allah bersifat dengan sifat tinggi yang maha tinggi, yang tidak satu pun daripada makhluk yang semisal dengan diri Allah. Dan bersihnya Allah daripada apa saja yang tidak layak dengan dirinya Allah. Itu semuanya merupakan makna jalla. Dalam arti lebih luas lagi, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat yang tidak layak pada dirinya. Apa yang termasuk ke dalam contoh itu? Misalnya Allah tuli, itu tidak layak dengan dia. Misalnya lagi Allah bersifat dengan bodoh, juga itu tidak layak pula. Bagaimana mungkin kalau Allah bodoh? Kalau kita pikirkan dengan akal cerdas, itu merupakan hal yang sangat tidak layak. Makanya musannif mengaitkan pembahasannya Jalla wa Azza, ternyata mempunyai makna tersendiri yang lebih luas. Wa makna azza infirada bisifatil jalali aw ghalaba li'annahu qahirun li jami'il asya'i. Dan makna azza yaitu tersendiri dirinya Allah dengan sifat keelokan ataupun maha perkasa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala qahir, maha perkasa terhadap sekalian segala perkara. Jadi ternyata makna azza Allah hanya dirinya saja. Diri Allah lah yang memiliki dengan sifat jalal, keelokan. Diri Allah lah yang memiliki sifat maha perkasa terhadap sekalian apapun, terhadap makhluknya. Berarti tidak ada tandingan dengan dirinya Allah. Kasih sayang kita, kekuatan kita, itu semuanya juga diberikan oleh Allah. Makanya kita jangan sekali-kali untuk timbulnya pada diri kita ini sifat sombong. Karena kenapa? Sifat itu tidak layak kita miliki. Karena kita
di sana sini ada kejanggalan, ada kesilapan, dan ada kekurangan. Wa qaluhu wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalamu. Dan perkataan musannif kalimat wa kadza sampai fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam ay ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Artinya sifat-sifat yang menjadi wajib pada diri mereka itu rasul, sifat mustahil, begitu pula sifat jaiz. Dalam artian kita ini selaku mukallaf harus memahami betul tentang apa yang dimiliki, apa yang menjadi sifat yang wajib bagi rasul, sifat mustahil dan sifat jaiz. War rasulu alladzi auhallahu ilaihi ahkama wa amrihi. Apa makna rasul? Ternyata makna rasul adalah yang sudah diwahyukan oleh Allah kepadanya segala hukum-hukum dan segala perintahnya agar disampaikan kepada umat. Fa illam ya'mur bitablighi fahuwa nabiyyun. Maka jika mereka tidak menyampaikan kepada umat, berarti itu tidak dikategorikan ke dalam kelompok para rasul. Justru mereka itu disebut dengan nabi karena mereka tidak menyampaikan risalah kepada umatnya. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan wahyal wujudu. Maka sebahagian sifat yang wajib bagi diri Allah Azza wa Jalla ada 20 sifat. Yang pertama yaitu sifat wujud. Ini merupakan sifat yang pertama. Kita harus meyakini, kita harus mempercayai yang bahwa Allah ada. Allah ada, makhluk ada. Tidak akan tidak masuk logika bila makhluk ada sedangkan khalik tidak ada. Itu tidak masuk akal. Oleh karenanya semestinya dan juga harus diyakini oleh akal kita yang bahwa Allah ada. Min bermakna ba'dun. Fahiya litab'idhi ay min ba'di ma yajibu li anna sifata maulana jalla wa azza wajibatul lahu la tanhasiru fi hadhihi 20. Min dengan makna ba'da artinya berfaedah sebagai tab'iz, di mana ini yang dimaksudkan yakni pada lafaz famimma yajibu li maulana. Min ini berfaedah tab'id, artinya hanya sebahagian yang menjadi kewajiban kita untuk wajib mengetahui dan mempelajari. Di dalam pembahasan ini musannif mendeskripsikan bagi mukallaf 20 sifat yang wajib pada diri Allah harus mengenal betul. Ternyata sifat yang dimiliki oleh Allah la tanhasiru fi hadhil 20, tidak terbatasi daripada sifat 20 ini. Karena kenapa? Iz kamalatuhu la nihayatallaha. Karena kesempurnaannya Allah, keagungannya Allah tidak terbatasi baginya. Keagungan. Walam yukallifnallahu illa bima'rifati
ma nusibalana alaihi dalilan wahya hadhil ishruna, dan tidak memberikan kewajiban oleh Allah kepada kita kecuali dengan mengenal apa saja yang sudah dikategorikan bagi kami atas demikian, baik itu secara dalil ijmali maupun secara dalil tafsili. Wa tafaddala alaina bi isqati taklifi bima lam yunsab alaihi dalilan ay wujud. Artinya melebihkan musannif atas kita dengan menggugurkan taklif dengan pembahasan apa saja yang tidak dikategorikan sebagai dalil. Artinya berarti musannif Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi memberikan gambaran, memberikan bimbingan kepada kita bersama yang bahwa hanya terbatasi kepada sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala, berarti ada 20 sifat. Wa qawluhu wal ishruna sifatan hiyal wujudu, dan perkataan musannif pada kalimat ishruna sifatan, yaitu yang pertama wujud, ila akhiri ma zukira, artinya kepada yang lain apa saja yang sudah ditetapkan. Berarti wujud merupakan ibtidah ataupun sifat yang pertama yang wajib pada hak diri Allah Ta'ala. Kita harus mempelajari betul tentang hal tersebut. Guna dan sangat berguna bagi kita, lebih-lebih di zaman sekarang ini. Wal wujudu sifatun subutiyatun la tusafu bil wujudi wala bil adami. Wujud adalah satu sifat yang tetap, yang tidak digambarkan dengan wujud dan tidak digambarkan pula dengan ketiadaan. Ini harus kita memahami betul ya. Bagaimana yang dimaksudkan dengan la tattasifu bil wujud? Artinya dengan sekira-kira seperti sifat basar, sifat ma'ani bisa kita lihat. Bagaimana kita lihat sifat basar? Allah melihat kita, itu subutiyah namanya. Allah mengetahui gerak-gerik kita, berarti itu dinamakan kepada sifat subutiyah. Wala bil adami, artinya dan tidak dengan ketiadaan. Seperti sifat baqa, sifat qidam Allah Ta'ala, kita meyakini adanya sifat tersebut. Akan tetapi sifat itu adalah tidak dikategorikan dengan tiada, karena pada diri zat Allah Ta'ala memiliki sifat qidam, pada diri hak Allah Ta'ala juga memiliki sifat baqa. Li'annaha min jumlatil ahwali 'indal qa'ili biha, karena bahwa sesungguhnya demikian itu termasuk daripada jumlah ahwal ataupun sifat ke dalam sifat ahwal di sisi orang, menurut orang yang berkata dengannya. Wahiyal halul wajibu lizzati ma damatiz zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin, yaitu hal yang wajib bagi zat. Artinya selama berkekalanlah zat tidak diilatkan dengan suatu ilat. Ini berarti
musannif menggambarkan kepada kita, yaitu li'anha min jumlatil ahwal. Ini sifat wujud ini berarti dikategorikan kepada ahwal yang wajib pada diri zat Allah Ta'ala hal tersebut selama zat itu tidak disertai dengan ilah. Oleh karena demikian berarti sifat wujud itu termasuk kepada sifat subutiyah. Kenapa? Karena tidak dikelompokkan kepada wujud dan tidak pula sampai dengan tiada. Baiklah, kali ini kita memadai, cukup di sini saja. Insyaallah kita akan sambungkan.